Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق المنبر فقال آمين آمين آمين. فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW telah naik ke atas mimbar. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Rasulullah SAW mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka kemudian dengan penasarannya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau membaca amin sampai 3 kali ketika pas mau naik tangga mimbar? Biasanya di masjid-masjid ada yang bilang tangganya ada 3, itu menunjukkan bahwa mereka ingin ikut sunnah. Karena ketika Nabi SAW naik mimbar itu 3 kali mengucapkan amin, dan pas kemudian tangganya 3 anak tangga. Maka kemudian setelah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah menjawab, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, sungguh Allah menghinakan atau membuat celaka seorang hamba, atau budun, celakalah seorang hamba setelah dia masuk bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengucapkan amin. Yang pertama, ketika seorang masuk bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan itu selesai, itu artinya seorang hamba, seorang umat muslim memasuki bulan Ramadan tidak mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal kebaikan, tidak mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan, ketika pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup, maka seorang muslim, seorang mukmin, umat manusia tidak menggunakan kesempatan ini untuk munajat kepada Allah, tidak menggunakan kesempatan ini untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, wima anfu abdin au bu'dun, celaka seorang hamba ba'da adraka walidayhi, setelah dia mendapati kedua orang tuanya, atau ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya, akan tetapi hal tersebut tidak mampu, tidak dapat membuat dia masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Ini adalah doa kedua daripada malaikat Jibril, ungkapan malaikat Jibril ketika Nabi SAW naik ke mimbar.
dan Rasulullah SAW aminkan. Siapa itu? Yaitu seorang hamba yang ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti selama hidupnya, dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, dia tidak berusaha untuk mendapatkan ridha kedua orang tuanya. Mengapa? Karena ridha orang tua, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridha orang tua. Sebenarnya dalam sebuah hadis disebutkan, ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung bagaimana ridha orang tua. Oleh sebab itu, sungguh rugi dan sungguh celaka, sungguh hina seorang yang masih punya orang tua, yang masih hidup orang tuanya, tapi dia tidak berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, dia tidak berusaha untuk taat kepada orang tuanya, bahkan dia cenderung membangkang kepada orang tuanya. Na'udzubillah subhanallah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab untuk yang ketiga, wima anfu abdin, silakanlah seorang hamba, abudun dzukirta indahu falam yusalli alaih. Kata malaikat Jibril, namamu disebut wahai Muhammad, akan tetapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengucapkan amin. Ini adalah harapan dan doa ketiga daripada malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amat celaka, amat hina seorang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, akan tetapi dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang paling kikir adalah bukan orang yang tidak memberi kepada orang lain, akan tetapi orang yang paling kikir adalah orang yang tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama Nabi disebutkan. Ikhwanah fillah rahimakumullah. Baiklah, jangan sampai kita ada dalam 3 golongan yang celaka di dunia ini. Yang pertama yaitu orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya gara-gara dia tidak mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, tidak mengaji kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cenderung dia mengabaikan segala waktunya untuk membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna, atau bahkan mungkin dia mengisi waktu Ramadan dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah orang yang tidak berbakti pada kedua orang tuanya. Padahal dia secara umur orang tuanya masih hidup, masih ada, tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah orang yang celaka di dunia adalah orang yang kikir, untuk orang yang enggan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di sisinya atau di dekatnya. Ikhwan fillah rahimahullah. Demikian kutul sikat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.